Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kita membaca doa akan menambah keberkahan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Baik para siswa sekalian, untuk pagi ini kita melanjutkan pembahasan di bab 1 Al-Quran Hadis, masih di bab 1 ya, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Namun di pagi hari ini kita akan mentadaburi ayat yang berhubungan dengan kedua hal tersebut gitu. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kita sudah membahas apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu yang seperti apa, kemudian bersikap demokratis itu yang seperti apa. Kemarin kan sudah kita bahas. Nah, kemarin kan kita bahas juga secara singkat ya mengenai dalilnya, dan sekarang kita akan membahasnya sedikit lebih rinci. Dan ini dalil utama ya dalam berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik, yang pertama kita akan membahas hukum bacaan tajwid terlebih dahulu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Jadi di sini kita harus membaca dengan benar juga ya, supaya bacaan dan maknanya itu benar gitu. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau di bahasa Arab itu salah sedikit sudah mempengaruhi artinya gitu ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Nah, baik, di sini ada beberapa hukum tajwid ya. Di sini sebenarnya banyak kalau kita mau rinci, cuma di sini saya tuliskan beberapa saja gitu ya. Yang pertama ada di inna. Inna itu bacaan gunnah musyaddadah ya. Jadi dia dibacanya ditahan. Inna. Jadi seranya didengungkan inna. Ya, inna fi khalqis samawati khalqissa. Nah, itu setelah qi ada alif lam. Nah, tapi alif lamnya itu tidak terbaca karena langsung masuk huruf sin. Jadi yaitu adalah alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Nah, sebaliknya ada di wal ardi. Wal ardi alif lamnya itu terbaca jelas. Jadi dia alif lam qamariyah. Kemudian ada kata wakhtilafi. Wakhtilafi itu mat tabi'i ya. Kemudian ada sama si di wan nahari. Nah, pokoknya ketika ada huruf yang di fathah bertemu alif, kemudian di dhammah bertemu wawu, dan di kasrah bertemu ya, itu dia merupakan mad tabi'i. Kemudian ada kata la ayatilli. Nah, itu ada ta di kasroten bertemu lam, itu idgham bila gunnah ya. Jadi dibacanya masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua ya, lam dan ro. Kemudian yang terakhir ada al-bab. Nah, itu dia ba itu sebenarnya mad tabi'i ya, karena dia di akhir ayat, jadi dia jadi mad arid li sukun. Selanjutnya kita berlanjut ke Quran surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, sini kita bahas satu persatu ya. Sebenarnya sama seperti tadi, ada banyak hukum baca tajwid kalau mau kita rinci gitu. Yang pertama ada di yadhkuruna, itu mad tabi'i ya. Ada huruf yang di dhamma bertemu wawu. Kemudian ada kata Allah. Allah itu lafzul jalalah tafhim ya, karena dia dibaca tebal Allah. Kemudian qiyamau mawwa itu ada mim yang di fathahtain bertemu wawu. Ketika tanwin bertemu wawu maka dia bacaan idgham bi gunnah.
huruf idghamiyuna itu ada 4 ya, ya nun mim wawu. Kemudian ada bacaan wa ala junubihim wa. Nah, junubihim wa itu idhar syafawi karena dia mim sukun bertemu wawu. Jadi dibacanya tidak boleh ditahan. Jadi jelas dan cepat, bihim wa itu. Kemudian ada kata fi khalqis. Nah, itu sama seperti di ayat sebelumnya tadi ya, itu alif lam syamsiyah karena lamnya tidak terbaca. Kemudian wal ardi, yaitu alif lam qamariyah. Kemudian ada khalaqata. Nah, itu ada huruf qalqalah ya, qaf itu huruf qalqalah. Ketika dia mati itu dia dibaca memantul khalaqata, dan karena ini di tengah ayat jadi qalqalah sughra. Kalau di akhir ayat baru qalqalah kubra. Kemudian yang terakhir ada subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini ada mad tabi'i kan, tapi dia di akhir ayat jadi mad arid lisukun. Baik, itu beberapa bacaan tajwid di Quran surat Ali Imran dan ayat 190 dan ayat 191 ya. Sering-sering berlatih membacanya biar bacaannya semakin bagus gitu ya. Kemudian apa sih arti dan kandungan ayat tersebut gitu ya. Jadi di sini ini merupakan dalil terkait berpikir kritis. Jadi yang pertama ada, kita bahas beberapa potongan ayatnya ya. Ada inna fi khalaqis samawati wal ardi. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tanda-tanda kekuasaannya gitu. Menggambarkan tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat dalam ciptaannya. Jadi dalam ciptaan Allah itu kita bisa melihat tanda kekuasaannya. Oh, Allah itu sangat kuasa ketika kita melihat langit yang begitu terhampar luas tanpa tiang, kita melihat laut yang begitu luas gitu ya. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah gitu ya, yang dapat dilihat oleh indera manusia baik yang ada di langit maupun di bumi. Pun di atas langit kan banyak sekali ciptaan Allah gitu ya, seperti bintang, bulan, dan benda-benda astronomi lainnya gitu. Begitu pula di bumi. Kemudian yang kedua ada waqtilafil laili. Nah, dan silih bergantinya malam dan siang. Jadi dalam lafaz ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa fenomena alam misalnya bergantinya siang dan malam merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Jadi semua itu tanpa kuasa Allah tidak akan seperti itu gitu. Jadi bumi itu kan tunduk kepada Allah gitu. Dia berputar pada porosnya, dia berotasi, berevolusi gitu ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Perkasa, Maha mengetahui. Jadi itu hanya Allah yang bisa menggerakkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Artinya apa? Jadi semua itu ciptaan Allah itu yang menunjukkan kekuasaannya. Itu sebagai tanda perenungan bagi orang-orang yang berakal. Manusia adalah makhluk sempurna yang dianugerahi akal pikiran, maka dari itu diharapkan memiliki akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata gitu. Jadi di sini Allah sudah berfirman ya, tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi ketika manusia itu diberi akal, dia makhluk yang istimewa. Jadi harusnya manusia itu bisa berpikir jernih gitu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil gitu ya. Ini sebagai landasan bahwa manusia itu harus mampu berpikir kritis gitu ya, terutama bagi seorang muslim. Kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi dalam potongan ayat ini menggambarkan tentang ulul albab, yaitu mereka manusia yang tidak pernah putus-putus berzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun lisan, mereka gitu ya. Ini gambaran ketika seseorang itu sudah bisa merenungi ciptaan Allah, dia sudah dekat dengan Allah, dia bisa mengingat Allah dalam keadaan apapun gitu. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seharusnya manusia memahami apa yang terdapat pada langit dan bumi dari kandungan hikmah yang menunjukkan keagungan, kekuasaan, keluasan ilmu, hikmah, pilihan, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hendaknya manusia yang telah diberi akal itu dia bisa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah gitu. Selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran gitu. Jadi Allah tuh menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan suatu manfaat gitu. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun ciptaan Allah tersebut, misalkan bakteri, virus yang tidak terlihat ya, itu pun sebenarnya ada hikmah di situ gitu. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka di situ ada satu hikmah gitu, tidak ada yang sia-sia. Dan Allah itu akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal baik maupun yang buruk. Tentu ya, yang baik akan mendapat balasan surga dan yang buruk mendapat balasan neraka. Kemudian kita sebagai manusia hendaknya berdoa, subhanaka faqina adzabannar, ya Allah lindungilah kami dari siksa api neraka gitu ya. Ini permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dan dipelihara dari api neraka, serta diberikan taufik untuk beramal saleh gitu. Karena hati manusia itu kan yang membolak-balikan Allah ya. Jadi ya kita minta mohon kepada Allah gitu agar kita tuh nantiasa diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk beramal solih dan dipelihara dari api neraka gitu ya. Baik, itu tadi surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu sebagai landasan dalil tentang berpikir kritis. Jadi di situ tadi Allah kan telah menjelaskan bahwa banyak hal di dunia ini dalam penciptaan Allah tuh yang perlu direnungkan gitu, karena manusia itu makhluk yang berakal gitu, makhluk yang berakal. Artinya apa, di situ bukan hanya merenungkan ciptaan Allah ya, tapi ya kita dalam segala hal baik urusan dunia terutama akhirat gitu, kita harus berpikir kritis gitu. Kemudian selanjutnya ini ada dalil tentang bersikap demokratis. Nah, di sini ada Quran surat Ali Imran ayat 159 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, di sini ada beberapa hukum bacaan tajwid. Yang pertama ada di fabima, ma yaitu mat tabi'i. Jadi di sini sebenarnya banyak ya, kalau mau dirinci ini beberapa saja yang saya garis bawahi. Kemudian ada kata lita, itu ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu ta ya. Kemudian ada fadhon ghali, fadhon gha. Nah, itu ada dha yang difathahkan kemudian bertemu kha, itu jadi idhar halqi ya, dia dibaca jelas dan cepat. Kemudian ada lahum wa, lahum wa. Nah, itu ada mim sukun bertemu waw, ya idhar syafawi, dibaca jelas dan cepat. Kemudian fil fil alnya itu kan dibaca ya, terbaca jelas, maka dia alif lam qamariyah. Dan yang terakhir ada innallaha yuhibbul mutawakkilin, mutawakkilin. Nah, itu ada matomi'i di akhir ayat, karena dia wakaf maka jadi mad alif disukun. Nah, apa kandungan ayat dan penjelasannya? Jadi ini ya. Yang pertama, dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana orang Arab dengan tabiat yang keras dapat istiqomah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu mereka yang keras bisa mengikuti Rasul? Nah, ternyata memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lembut gitu, memiliki kelembutan akhlak gitu. Rasulullah itu kan dikenal sebagai apa ya, yang orang yang penuh kasih sayang, pemaaf gitu. Jadi sekalipun ada orang yang berbuat kesalahan fatal gitu, Rasul tetap memaafkan dan mengingatkan gitu. Nah, ini dengan cara ini maka orang-orang Arab tuh bisa istiqomah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi ini sebagai landasan juga dalam kaitannya dengan bersikap demokratis, artinya tidak boleh kaku gitu, tidak boleh kaku ketika kita memimpin atau ketika kita ingin berdiskusi atau memutuskan suatu perkara umum gitu. Kita tidak boleh kaku, tetap harus kita menyampaikan pendapat dengan akhlak sebagaimana yang dicontohkan Rasul gitu ya. Kita harus menerima pendapat orang lain selama itu benar. Kita tidak boleh kaku, tidak boleh egois selama itu menyangkut perkara umum gitu ya. Sebaiknya didiskusikan gitu ya, dan bagaimana sikapnya itu sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad mengedepankan musyawarah dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umat. Nah, ini ya. Jadi menyangkut kepentingan umat atau umum tuh hendaknya sebaiknya dimusyawarahkan.
Kemudian selanjutnya, Islam menjunjung tinggi musyawarah karena dengan musyawarah kita dapat mencari solusi dari segala macam problematika kehidupan. Itu ya, beda ya ketika kita berpikir sendiri gitu dengan bermusyawarah. Tentu lebih ringan bermusyawarah gitu ya, kalau itu memang urusan umat atau kepentingan umum. Karena kita mungkin akan mendapatkan masukan-masukan gitu dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada dasar dari demokrasi dan agama memiliki perbedaan gitu. Karena demokrasi sendiri berasal dari pengumpulan pemikiran filosofis gitu ya. Namun sebenarnya demokrasi ini juga ada landasannya gitu di Islam. Jadi Islam sebenarnya tidak mengenal kata demokrasi, namun prinsip demokrasi terdapat dalam Islam. Islam tidak menolak konsep yang ada pada demokrasi, namun dibutuhkan penyesuaian jika hal itu diterapkan untuk umat Islam. Seperti itu ya. Jadi dalam Islam, dukungan positif yang diberikan kepada demokrasi itu bukan berarti mutlak bahwa semua menurut demokrasi adalah benar. Islam juga mencerminkan demokrasi, namun Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Gitu ya. Contohnya kalau dulu tuh zaman Nabi kan ada Piagam Madinah gitu ya. Kemudian makna demokrasi sendiri kan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi Islam sebenarnya identik dengan demokrasi, namun demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan-perbedaan dengan demokrasi yang dicetuskan. Itu ya. Jadi intinya sebenarnya dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, namun sebenarnya dalam demokrasi tersebut ada dasar-dasarnya dari Islam gitu ya. Namun tidak semuanya dalam demokrasi itu mutlak benar menurut syariat Islam. Namun syariat Islam ya harus menyesuaikan gitu. Islam itu menyesuaikan ketika demokrasi tersebut akan diterapkan untuk umat Islam. Seperti itu ya. Baik para siswa sekalian, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Harap dihafalkan dan dipelajarin lagi, dibaca sering-sering biar semakin bagus bacaannya gitu ya, semakin bagus dan tepat dan hafal terkait berpikir kritis dan bersikap demokratis. Oke, untuk pagi ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.